Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atif Fauzia Rahmah dengan NIM 1911111748 dari kelompok 1 kelas A 2019-2. Baiklah, kali ini saya akan melakukan WSL perawatan luka orif-oref. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Saya Ibu Yuri, Sus. Umurnya berapa Bu? Umur saya 26 tahun. Baik Bu Yuri, saya cek dulu gelangnya ya. Oke, baik Bu, umur 26 tahun. Oke Bu, perkenalkan saya perawat Afifah yang bertugas pada pagi ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Nah, tujuan kedatangan saya ke sini untuk melakukan pemeriksaan pada chip yang sebelumnya sudah dipasangkan pada tangan Ibu ini, yang bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi komplikasi atau tidak pada chip ini. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia, Sus. Baik Ibu, kita akan lakukan di sini sekitar 10 menit ke depan ya. Oke, baik. Nah, dalam melakukan pemeriksaan kita lakukan dengan memeriksa 5 pengkajian. Yang pertama yaitu kita memeriksa apakah terdapat pendarahan tersembunyi atau tidak pada jip pasien ini. Kita lihat pada bagian bawah jipnya, karena pendarahan itu terjadi mengikuti arah gravitasi, yaitu ke bawah. Nah, jika terdapat pendarahan pada gips, kita lingkari pendarahan tersebut. Nah, ini bertujuan untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu berguna untuk mengkaji apakah pendarahannya ini aktif atau pasif. Dimana kalau pendarahannya itu aktif, maka pada pemeriksaan selanjutnya akan terlihat bahwa pendarahan tersebut akan melebar dari daerah yang kita lingkari sebelumnya. Jika pasif, dia pendarahannya itu tetap pada area yang sudah kita lingkari. Setelah itu kita kaji juga bagaimana warna dari pendarahan tersebut, apakah merah kecoklatan atau merah muda atau merah kekuningan dan juga bagaimana ukuran lukanya atau luasnya, dan juga posisinya itu di mana, dan bagaimana keparahan dari pendarahan tersebut. Nah, setelah itu jika terdapat pendarahan ini juga bisa kita lakukan follow up ke dokter jika terjadi pendarahan, dan juga jika terjadi pendarahan kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, karena jika terjadi pendarahan, tanda-tanda vital itu biasanya mengalami perubahan. Nah, yang kedua kita akan memantau neurovascular compromise atau adanya apakah terdapat penekanan jaringan atau tidak. Nah, kita lihat pada pasien ini apakah terdapat pembengkakan dan juga apakah fiksasinya ini terlalu kuat atau tidak. Nah, untuk pemeriksaan neurovascular compromise ini dapat kita lakukan pemeriksaan dengan memeriksa CSM pasien, dimana C itu adalah kalkul, dimana kita periksa kapilari refill-nya atau pengisian kapiler, dimana kita tekan ujung jari pasien. Nah, lalu kita lihat apakah pengisian kapilernya itu kembali kurang dari 3 detik atau tidak. Jika pengisian kapilari refill-nya itu dapat kembali dari waktu kurang dari 3 detik, maka itu normal. Nah, setelah itu kita juga bisa raba suhu, apakah teraba hangat atau tidak. Nah, jika teraba hangat berarti itu normal, dan juga kita raba nadi pasien apakah teraba atau tidak. Yang kedua yaitu S, sensasi. Kita tanyakan kepada pasien apakah pasien merasa kebas atau tidak. Ibu, apakah Ibu merasakan kebas? Iya. Oke, Ibu merasa kebas ya. Nah, selanjutnya untuk N yaitu movement, kita minta pasien untuk menggerakkan ekstremitas dan jarinya. Ibu, bisakah Ibu menggerakkan jari dan lengan Ibu? Oke, baik. Nah, untuk pemeriksaan neurovascular compromise ini dapat kita lakukan pada setiap 2 jam pada 8 jam pertama, dan setiap 4 jam pada 48 jam pertama. Nah, yang pemeriksaan yang ketiga yaitu sindrom kompartmen, di mana ini merupakan peningkatan tekanan pada kompartemen otot, yaitu pada jaringan, pembuluh darah, saraf, sehingga dapat
menyebabkan elastisitas pada otot itu berkurang. Nah, pembekakan ini juga bisa terjadi karena pecahnya pembuluh darah sehingga masuk ke jaringan dan menyebabkan ekstremitas itu mengalami pembekakan, sehingga aliran darah dan pasokan oksigennya itu tidak lancar atau berkurang. Nah, pada sindrom kompartemen ini dapat kita lihat tanda dan gejala yang muncul seperti pasien ini merasakan nyeri yang tidak berhenti-henti atau berkelanjutan, dan tanda gejala yang lainnya yaitu terdapat pembekakan dan otaknya mengeras, kapilari levelnya itu tidak baik atau tidak normal, terdapat cyanosis atau kebiruan pada jari pasien, lalu pasien mengalami kelumpuhan atau paralysis. Itulah yang kita lihat pada sindrom kompartemen ini. Nah, selanjutnya yang keempat, kita memantau atau mengkaji apakah terdapat kerusakan kulit dan jaringan. Kerusakan kulit dan jaringan ini dapat terjadi karena pemasangan gips yang tidak tepat atau terdapatnya pecahan-pecahan gips yang tajam, atau pada ujung gipsnya ini adanya ketajaman. Nah, cara yang dapat kita lakukan adalah jika terdapat pecahan-pecahan gips yang tajam ini, kita dapat menumpukan gips yang tajam tersebut. Lalu kita juga harus memastikan bahwa gipsnya ini tidak boleh terlalu ketat pas pemasangannya untuk mencegah terjadinya kerusakan kulit dan jaringan tersebut. Lalu pada area yang mengalami tekanan, kita raba juga apakah terasa hangat atau tidak. Jika terasa hangat, itu kemungkinan terjadinya inflamasi atau peradangan. Nah, jika terjadi kerusakan kulit dan jaringan, itu kemungkinan di sana juga terdapat drainase, dan jika terdapat infeksi juga kemungkinan adanya bau. Nah, yang terakhir kita akan memeriksa apakah terjadinya resiko infeksi yang tersembunyi atau tidak, di mana pada area gips yang jika terdapat tekanan atau tertekan, itu kemungkinan berisiko terjadinya infeksi, dan juga jika terdapat bau, itu mungkin juga memungkinkan terjadinya infeksi. Nah, cara yang dapat kita lakukan adalah kita dapat melakukan pembuatan lubang pada area gips, sehingga kita dapat melakukan perawatan untuk mencegah terjadinya infeksi pada gips pasien. Nah, itulah 5 pengkajian yang dapat kita lakukan untuk mengetahui apakah terjadi komplikasi atau tidak pada gips pasien. Oke, baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pengkajian untuk mengetahui apakah ibu ini mengalami komplikasi atau tidak. Jadi dari pengkajian tersebut tidak ada kemungkinan terjadinya komplikasi dari pemasangan gips ibu ini. Alhamdulillah ya Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah saya senang sus, karena tadi Sus bilang saya tidak ada komplikasi. Ya, alhamdulillah. Oke, nah sudah selesai saya melakukan pengkajian. Sebelum saya akhiri, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada sus. Oke, baiklah. Kalau begitu saya akhiri. Sampai jumpa pada pemeriksaan selanjutnya. Saya permisi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.